Jadi usia penyemaian terong yang saya miliki ya teman-teman, ini usianya baru 10 hari ya teman-teman. Bagaimana teman-teman simak ya, 10 hari. Kalau kita itu menghitung, kalau mulai di pembenihan kita mulai semai seperti ini, kita nanti untuk melakukan proses penanaman itu adalah ini tingginya sudah hampir mencapai hampir 2,5 meter ya teman-teman. Sudah sangat tinggi sekali, sehingga saya melakukan pemetikan itu dari bawah ya teman-teman, dari bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini, sebagaimana teman-teman simak di belakang saya, ini adalah penyemaian benih terong ya teman-teman. Tapi benih terong ini adalah benih terong yang bukan biasanya saya tanam, tapi saya hanya akan mencoba menanam untuk jenis yang satu ini ya teman-teman. Oh, benih terong apa bang? Oh, ini dia ya teman-teman. Ini adalah benih terong Lazata F1 ya teman-teman. Jadi nanti setelah finish, tanaman cabai yang saya miliki atau tanaman timun suri yang saya miliki, nanti setelah finish saya akan melakukan penanaman jenis terong Lazata ya teman-teman. Karena sebagaimana teman-teman simak di video saya sebelumnya, untuk jenis terong berkualitas tinggi ini memang belum finish ya, untuk yang 1500 meter, dan ini cadangan untuk yang 1500 meter ya teman-teman. Jadi nanti setelah benih ini besar dan kemudian timun surinya finish, barulah saya akan melakukan proses penanaman. Dan kemudian pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan spesifikasi atau daripada keuntungan dari terong Lazata ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi ragam pertanian seputar tanaman hortikultura yang akan saya update ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jadi usia penyemaian terong yang saya miliki ya teman-teman, ini usianya baru 10 hari ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak ya, 10 hari memang sebesar ini ya teman-teman. Baru seperti ini. Dan kemudian spesifikasi atau keunggulan yang akan saya jelaskan daripada benih terong Lazata ya teman-teman. Ini direkomendasikan baik di dataran rendah atau sampai dataran menengah ya teman-teman. Dan untuk terong Lazata ini ya teman-teman, dia ketahanan penyakitnya bisa teman-teman simak ya seperti ini. Dan kemudian umur panen setelah tanam, jadi perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita itu menghitung, kalau mulai di pembenihan kita mulai semai seperti ini, kita nanti untuk melakukan proses penanaman itu adalah sekitar 4 helai daun ya teman-teman. Jadi 4 helai daun barulah kita bisa pindah ke lubang tanam. Bisa lebih bang, bagaimana kalau 5 helai atau 6 helai, itu tidak jadi masalah ya teman-teman. Jadi perhitungannya pas kita pindah ke lubang tanam itu dimulai 1 hari ya teman-teman. Dan nantinya setelah mulai 1 hari tersebut barulah kita menghitung seterusnya ya teman-teman. Dan untuk potensi hasil setelah tanamnya itu maka 55 sampai 60 hari ya teman-teman. Jadi di lahan itu pas tanam 55 sampai 60 hari itu barulah kita bisa melakukan panen perdana ya, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian lain halnya dengan jenis tanaman terong yang biasa saya tanam, baik itu Mustang ataupun terong berkualitas tinggi yang saya miliki ya teman-teman. Jadi untuk bobot buah terong Lazata ini adalah antara 90 sampai 100 gram per buah ya teman-teman.
Jadi memang cenderung untuk Lazata ini dia lonjong, untuk bobotnya sendiri memang lebih ringan ya teman-teman. Karena untuk jenis terong Mustang ataupun terong ungu yang lain seperti Antaboga itu biasanya 200 sampai 250 gram ya teman-teman. Dan untuk potensi hasilnya sendiri ya teman-teman, ini adalah 60 sampai 70 ton per hektar. Jadi kalau kita tanam 1 hektar kita bisa menghasilkan 60 sampai 70 ton per hektar. Dan memang untuk saya sendiri ini baru mencoba untuk melakukan proses penanaman ini, sehingga saya belum tahu kualitas umurnya sampai berapa bulan atau berapa tahun ya. Jadi kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan proses penanaman daripada terong Lazata ini ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Jadi untuk satu kampil ini atau satu bungkus ini dia berisi 1100 butir ya teman-teman. Jadi 1100 butir, bisa teman-teman simak dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Jadi untuk kolom yang ini adalah jenis cabai pelita 8F1 ya teman-teman. Ini sengaja saya semai di sini. Dan itu untuk yang paling ujung sana pun sama, itu adalah pelita 8F1. Jadi di sini ada 4 kolom, pelita 8F1, Lazata, dan yang itu adalah pelita 8F1 cabai ya teman-teman. Jadi ini untuk persiapan lahan yang ini ya teman-teman. Setelah ini finish untuk proses timun surinya, barulah saya akan menanam terong Lazata dan nanti untuk ke depan cabai rawit pelita 8F1 tentunya ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, untuk proses penyemaian daripada terong biasanya para petani gagal dalam melakukan proses penyemaian. Dikarenakan kenapa? Biasanya ada beberapa faktor yang mengakibatkan daripada kegagalan dalam proses penyemaian benih terong ya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman salah dalam proses melakukan pemilihan media tanam. Jadi media tanam itu biasanya saya menggunakan sebagaimana yang teman-teman simak di video saya sebelumnya. Saya menggunakan sisa hasil produksi daripada jamur kancing ya teman-teman. Dan kemudian sekam padi bakar, kemudian dolomit, barulah saya menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi ya teman-teman. Kalau biasanya saya melakukan penyemaian di polybag, tapi pada kesempatan hari ini saya memang ingin mencoba langsung untuk melakukan proses penyemaian di lahan seperti ini ya teman-teman. Faktor yang menyebabkan kegagalan itu adalah salah proses media tanam yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah terlalu tingginya pH tanah ya teman-teman. Oleh karenanya maka jika terlalu basah biasanya akan menyebabkan daripada tanaman penyemaian tanaman terong yang kita miliki itu adalah menjadi rebah semai ya teman-teman. Ketika sudah terjadi rebah semai ya teman-teman, sama seperti ini, bisa teman-teman simak ya. Ini kalau sudah rebah semai kan bentuknya seperti ini nih teman-teman ya, nih. Nah ini namanya rebah semai. Sehingga kalau sudah rebah semai seperti ini ya, ini tidak akan tumbuh karena dia busuk ya. Dan nantinya hanya tersisa beberapa pohon, sisa seleksi daripada yang tidak tumbuh tersebut ya teman-teman. Kemudian yang faktor yang kedua sama seperti di lahan ya, yang mengakibatkan daripada gagal dalam proses penyemaian, yaitu adalah jamur ya teman-teman. Jamur tadinya kurang steril, sehingga memang untuk melakukan proses penyemaian di lahan secara langsung seperti ini, saya biasanya melakukan penaburan ya. Saya biasa melakukan penaburan furadan terlebih dahulu ya teman-teman, agar nantinya segala hama atau penyakit yang timbul daripada tanah tersebut cenderung lebih berkurang ya teman-teman, atau dapat kita tanggulangi. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penyemaian terong Lazata di usia 10 hari setelah semai ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang saya update ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.